Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biwakos. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kajian demokrasi, yakni berkaitan dengan ada materi yang namanya demokrasi. Seperti yang kita tahu, demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos, yang bermakna rakyat atau halayak. Sementara kratos bermakna pemerintahan. Jadi, demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Ada beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli. Misalnya menurut Montesquieu, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya. Itu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang kedua, ada eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, ada yudikatif yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya. Ada juga menurut Aristoteles, prinsip demokrasi adalah kebebasan karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Ada juga menurut Abraham Lincoln, demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah sebuah hal yang didasari oleh rakyat. Abraham Lincoln menjelaskan bahwa demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ada juga menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles adalah sebuah kebebasan setiap warga negara. Kebebasan tersebut digunakan untuk saling berbagi kekuasaan. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu kebebasan. Prinsip demokrasi adalah hal kebebasan. Hal itu karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara dapat saling berbagi sebuah kekuasaan di dalam negaranya sendiri. Sejarah singkat demokrasi dunia. Gagasan demokrasi sebagai sistem pemerintahan berasal dari kebudayaan Yunani, dan sistem tersebut rakyat akan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan sebuah negara. Jadi, seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan rakyatnya. Di sini ada demokrasi murni atau demokrasi langsung, adalah sistem yang diusung di zaman tersebut. Ribuan tahun kemudian, pada abad ke-6, bentuk pemerintahan yang relatif demokratis diperkenalkan di negara-negara bagian Athena oleh Cleisthenes pada 508 sebelum Masehi. Kondisi tersebut membuat Cleisthenes dikenal sebagai panggilan bapak demokrasi Athena. Saat itu Athena menganut demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama, yakni pemilihan warga negara secara acak untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan, serta majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Kesemuanya saat itu memiliki hak berbicara dan memberi suara di majelis Athena. Meski dibuat oleh majelis demokrasi Athena berjalan dengan kontrol langsung dari rakyat, rakyat akan menyuarakan pendapatnya lewat majelis atau pengadilan untuk membantu kendali politik. Hingga saat memasuki abad pertengahan 16-15 Masehi, di Eropa Barat, gagasan tersebut tidak digunakan lagi karena ada banyak sistem di mana pemilihan tetap dilakukan meskipun hanya beberapa orang yang dapat bergabung. Sedangkan Parlemen Inggris sendiri dimulai dari Magna Carta sebagai sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa kekuasaan raja terbatas dan melindungi hak-hak tertentu rakyat. Parlemen
terpilih pertama adalah Parlemen di Montfort di Inggris pada tahun 1265. Namun hanya beberapa orang yang dapat bergabung sebab parlemen dipilih beberapa orang saja. Di sini ciri-ciri demokrasi. Demokrasi dilakukan agar kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi. Pengambilan kebijakan negara demokrasi tergantung pada keinginan dan aspirasi rakyat secara umum. Dalam menentukan kebijakan sesuai dengan keinginan masyarakat dalam suatu negara, demokrasi akan tercipta kepuasan rakyat. Sebuah negara sendiri dikatakan telah menerapkan sistem demokrasi jika telah memenuhi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus memiliki perwakilan rakyat. Di Indonesia sendiri memiliki lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat yang disingkat dengan DPR, yang telah dipilih melalui pemilihan umum, sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat kemudian diwakilkan melalui anggota DPR ini. Kemudian ada keputusan yang harus berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Maksudnya, seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negara, dan bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok belaka. Hal ini sekaligus mencegah praktek korupsi yang merajalela. Yang ketiga ada menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan, atau kekuasaan rakyat, di mana hal tersebut juga tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang hukum yang tercipta pun harus diterapkan dengan seadil-adilnya. Yang kemudian ada menyelenggarakan pemilihan umum. Pesta rakyat harus digelar secara berkala hingga kemudian terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintah. Kemudian ada sistem kepartaian. Nah, di sini sistem kepartaian adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi. Tujuannya tentu untuk agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan rakyat, sekaligus wakil rakyat dapat mengontrol kerja pemerintah. Jika terjadi penyimpangan, wakil rakyat kemudian dapat mengambil tindakan hukum. Kemudian di sini ada tujuan demokrasi. Secara umum, tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Ada beberapa tujuan demokrasi secara umum. Yang pertama ada kebebasan berpendapat. Tujuan demokrasi adalah memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, di mana rakyatnya memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka. Kemudian, hal ini menjadi hal yang fundamental bagi negara demokrasi. Penjaminan hak dasar ini juga dilakukan dengan terbuka sebagai cara mengungkap dan mengatasi adanya masalah sosial yang belum terwujud. Yang kedua ada menciptakan keamanan dan ketertiban. Secara umum, demokrasi bertujuan menciptakan keamanan dan ketertiban dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat. Kemudian ada mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Rakyat yang didorong aktif terlibat dalam bidang politik guna memajukan kinerja pemerintah pada negara tersebut. Adanya rakyat dalam pemerintahan juga akan membuat
Setiap warga negara lebih bertanggung jawab terhadap peran yang dimilikinya sebagai seorang warga negara yang wajib menjaga keutuhan negara. Kemudian ada membatasi kekuasaan pemerintah, di mana kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi ada di tangan rakyat. Artinya, rakyat berhak memberi aspirasi dan kritik pada pemerintahan. Sistem pemerintahan demokrasi juga bertujuan membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak menimbulkan kekuasaan absolut atau diktator. Dengan demokrasi diharapkan akan menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab, di mana pemerintah hanya berfungsi sebagai wakil rakyat yang ditugasi untuk merangkum semua kebutuhan rakyat. Rakyat dapat menilai dan menuntut apabila ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan kebijakan yang dirumuskan, di mana rakyat dapat mengajukan tuntutan apabila pemerintah melakukan penyelewengan terhadap kebijakan yang telah dibuat. Kemudian mencegah perselisihan. Dalam suatu demokrasi, setiap konflik yang terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah, sehingga diharapkan dengan menganut sistem demokrasi bisa mencegah adanya perselisihan antar kelompok dan dapat menyelesaikan segala permasalahan secara damai. Kemudian di sini ada macam-macam demokrasi. Kekuasaan tertinggi negara demokrasi dimiliki oleh rakyat. Entah dari mana rakyat tersebut berasal dari latar belakangnya. Semua warga negara dianggap sama tanpa melihat latar belakang dan asal rakyat tersebut, sehingga dalam suatu negara demokrasi semua warga negara dianggap memiliki kesetaraan. Di sini ada macam-macam demokrasi yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan pada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. Pihak eksekutif memperoleh hak kekuasaan atas demokrasinya hanya dari legislatif, yaitu parlemen. Kepala negaranya juga berbeda dari kepala pemerintahan, dan keduanya memiliki tingkat kekuasaan yang berbeda-beda. Namun dalam kebanyakan kasus, presiden adalah raja yang lemah. Inggris atau pemimpin resmi itu India. Kemudian ada demokrasi langsung. Demokrasi langsung atau demokrasi murni merupakan jenis demokrasi di mana rakyatlah yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan perantara atau majelis parlemen. Demokrasi ini membutuhkan partisipasi luas dalam politik. Jika pemerintah harus mengesahkan undang-undang atau kebijakan-kebijakan tertentu, peraturan tersebut kemudian akan ditentukan oleh rakyat. Mereka memberikan suara pada suatu masalah dan menentukan nasib negaranya sendiri. Kemudian ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini merupakan bentuk demokrasi paling umum di seluruh dunia. Penekanannya terletak pada perlindungan hak-hak, tidak hanya pada mayoritas rakyat di negara bagian, tapi juga minoritas. Dengan memilih perwakilan yang lebih berkualitas, minoritas kemudian akan dapat menyuarakan keluhannya dengan cara yang lebih efisien. Kemudian ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di tanah air kita. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat, dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memiliki makna kristalisasi sebagai pengalaman hidup bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, pandangan filsafat, moral, serta etika yang telah melahirkannya. Kemudian ada demokrasi presidensil. Di bawah sistem demokrasi presidensil, presiden dipilih secara langsung dan tidak langsung oleh warga negara. Presiden dan cabang eksekutif pemerintah kemudian tidak bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi tidak dapat membubarkan legislatif secara sepenuhnya. Dalam demokrasi presidensil, kepala negara adalah kepala pemerintahan. Negara-negara seperti di Amerika Serikat, Argentina, dan
Sudan telah menggunakan demokrasi ini. Pada buku yang berjudul Sistem Presidensil Indonesia dari Soekarno ke Jokowi dan Sarah Nurani Sregar ingin menjelaskan mengenai dinamika serta efektivitas kinerja sistem demokrasi presidensial Indonesia yang terjadi dari masa ke masa lainnya. Terima kasih. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.